Eh, Kami sebetulnya dalam 3 sampai dengan 4 tahun mendatang memang akan melakukan beberapa transaksi corporate action dengan BUMN ataupun juga anak-anak perusahaan dari BUMN. Namun mungkin untuk itu kurang lebih ada sekitar 13 sampai dengan 14 BUMN ataupun anak usaha BUMN yang kami rencanakan untuk bisa kita laksanakan transaksi di Bursa Efek Indonesia. Untuk tahun 2021 sendiri itu rencananya akan ada 2. Jadi tadi sudah disebutkan salah satunya adalah Mitratel atau Jaya Mitra. Kemudian yang kedua juga tadi juga disampaikan adalah PGE dan juga dengan penggabungan dengan geothermal lainnya yang saat ini dimiliki oleh PLN dan juga oleh Geodipa. Jadi saat ini untuk perusahaan geothermal ini fokus kita adalah melakukan konsolidasi ataupun juga melihat kemungkinan menggabungkan aset-aset geothermal, baik itu yang ada di pengelolaan wilayah kerja atau pengelolaan kawasan geothermal sendiri ataupun pembangkit yang terkait dengan geothermal. Jadi kemudian selain daripada itu tadi disampaikan untuk Mitratel atau anak perusahaan dari Telkom. Jadi 2 itu yang memang menjadi fokus kami di tahun ini. Baik. Pak Menteri BUMN sendiri pernah mengeluarkan statement masalahnya bukan seberapa cepat kita harus melantai karena kalkulasinya benar-benar harus matang. Begitu memutuskan untuk menjadi perusahaan publik tentu saja ada beberapa hal yang harus dipertahankan khususnya masalah trust dan kesinambungan dari usaha dan juga BUMN tadi. Apa yang bisa kami pahami Pak mengenai persiapan, mengapa kadang dikatakan persiapannya memang tidak pendek dan butuh waktu panjang serta kalkulasi sehingga akhirnya BUMN atau anak usahanya memutuskan untuk melantai. Ya, jadi yang pertama kalau seperti tadi kan kalau kita lihat salah satu rencana kita untuk melakukan IPO dari perusahaan geothermal ya, tetapi tentunya sebelum melakukan itu tentunya kita ada rencana untuk melakukan penggabungan ketiga-tiganya ini sehingga tentunya hal ini membutuhkan ada waktu juga dalam hal persiapan-persiapannya. Selain daripada itu kita juga tentunya perlu memastikan bahwa kesiapan dari sisi keuangan kemudian aset-aset ini betul-betul jangan sampai kita IPO hanya untuk IPO aja. Tapi tentunya kita harus mempersiapkan ceritanya nih apa sebetulnya. Apa tambahan nilai tambah yang memang kita bisa ciptakan bahwa kita masuk ke pasar modal ini tentunya adalah untuk mencari permodalan tambahan untuk kita melakukan pengembangan daripada bisnis kita ke depannya. Sebagai contoh adalah geothermal. Karena seperti kita ketahui Indonesia sebetulnya saat ini memiliki potensi yang sangat besar dalam hal pengembangan energi geothermal. Mungkin saat ini pun juga Indonesia sudah memiliki jumlah installed capacity dalam hal kapasitas pembangkit untuk geothermal ini nomor 2 di dunia. Dan kalau kita lihat sebetulnya nanti kalau kita sudah melakukan penggabungan dari aset-aset geothermal yang dimiliki oleh negara, nantinya perusahaan geothermal ini bisa menjadi perusahaan dengan installed capacity yang termasuk paling besar di dunia. Nah ini kan tentunya memiliki sebuah cerita, memiliki sebuah visi sebetulnya dari pemerintah bahwa ya pengembangan daripada energi ke depannya ini betul-betul harus diarahkan dan di dunia saat ini juga banyak sekali dibicarakan mengenai transisi energi menuju ke energi baru dan juga terbarukan. Jadi ini semuanya tentunya perlu kita persiapkan dengan baik, perusahaan ataupun BUMN ataupun anak perusahaan BUMN yang harus disiapkan dengan baik, termasuk tadi bagaimana kita melakukan penggabungan. Kemudian yang kedua juga memastikan bahwa kita memang punya rencana untuk bisa mengembangkan perusahaan-perusahaan BUMN ini atau anak-anak usaha BUMN ini. Kayak tadi seperti misalnya kalau untuk Mitratel tentunya dengan kebutuhan data yang ada saat ini dan juga kebutuhan mobilitas data ataupun telekomunikasi yang ada saat ini kita harus kembangkan juga ke depannya. Jadi harus ketemu nih dua-duanya antara pengembangan dari sisi perusahaan sendiri lalu kemudian bagaimana dana yang kita peroleh dari IPO ini memang betul-betul akan kita kembangkan untuk lebih mengoptimalkan lagi kinerja perusahaan tersebut ke depannya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.